masuk peringkat kelima sedunia dengan kasus tertinggi perundungan terhadap anak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Topik kali ini membahas tentang perundungan kepada anak. Nih, kasus yang terakhir terjadi adalah kasus perundungan terhadap anak seorang artis inisial SA. Nah, ini teman-teman udah pasti tahu. Sayangnya nih, kasus perundungan ini makin lama makin meningkat. Jadi bahkan kasus bullying terhadap anak Indonesia ini termasuk peringkat kelima sedunia dengan kasus tertinggi perundungan terhadap anak. Ini perlu kita waspadai. Semoga bahasan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa meningkatkan kesadaran kita semua untuk lebih bijak dalam bermedsos, juga bijak dalam mengomentari perbedaan pola asuh orang tua yang lain. Jadi lebih dari 2000 kasus nih, berdasarkan data 2000 kasus perundungan pada anak itu terjadi di sekolah, dan 50%-nya lagi terjadi di lingkungan sosialnya, bisa di rumah, bisa juga di teman-temannya di sekitar rumahnya. Kan ini bisa melukai kejiwaan, juga membuat psikologi anak itu menjadi buruk gitu kan. Nah ini Kak, kalau kita lihat kasusnya dari SA ini kan netizen itu kan mungkin berbeda ya cara pengasuhannya dengan artis SA, sehingga mereka tuh merasa bahwa anak yang gemuk, anak yang rambutnya banyak itu lebih ideal daripada anak yang kurus rambutnya sedikit seperti anak dari SA begitu. Jadi makanya mereka, sayangnya ini hal itu diungkapkan dengan kata-kata kasar yang sifatnya menghina gitu, menghina. Dan ini kalau dibaca juga saya sendiri sebagai ibu ya pastinya marah ya. Tapi kan karena dia seorang artis, maka dia juga harus menjaga namanya juga ya kan, apalagi itu menyangkut anaknya, pasti marahnya akan lebih besar efeknya. Bahkan ini sayangnya ini sampai ditelusuri oleh timnya SA, si perundung ini ternyata seorang nakes juga, pendidikannya lumayan tinggi, sarjana ya kan. Nah ini kan mau mencederai para nakes, kemudian mencederai teman-teman yang berpendidikan, yang pastinya loh apa seperti ini gitu, orang berpendidikan di negeri ini kan. Jadi pertanyaan besar juga, karena kasus-kasus seperti ini tuh justru kasus-kasus perundung itu bukan dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan, tapi justru oleh orang-orang yang mengenyam bangku pendidikan yang tinggi gitu. Makanya kita harus meluruskan lah, istilahnya kita harus meluruskan gimana latar belakangnya orang tersebut, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa, masa kecilnya seperti apa, masa remajanya seperti apa, kemudian masalah apa yang sedang dihadapi saat ini. Itu juga berkaitan dengan karakter seseorang. Jadi bukan hanya tingkat pendidikannya saja. Jadi kita harus paham itu, bahwa bukan berarti maksudnya dia profesor kemudian dia tidak pernah salah atau dia tidak pernah bertindak amoral, tetapi karena kita juga harus melihat suatu karakter seseorang itu secara holistik gitu, secara menyeluruh. Jadi kita nggak bisa mengambil dia profesor, dia berpendidikan tinggi kok tingkahnya kayak gitu. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Kita harus bijak, kita harus tetap arif melihat sebuah masalah tidak hanya dari satu perspektif saja, tetapi juga dengan berbagai perspektif. Nah, kita kembali ke topik kita, yaitu perundungan anak. Nah, saya punya pengalaman dari seorang teman dekat saya. Dia juga pernah mengalami masa perundungan, dan pada masa dia remaja itu mengalami perundungan. Nah,
yang kita lihat memang kulitnya itu agak gelap ya, kulitnya agak gelap. Kemudian karena teman-teman itu suka mengejeknya gitu, misalkan kayak black gitu, akhirnya dia mendapat panggilan Blacky, dan atau teman-teman lain itu memanggilnya si hitam dan lain-lain. Itu jadi dia merasa ada perasaan insecure bahwa kulit hitam itu nggak tampan, kulit hitam itu nggak cantik gitu, kulit hitam itu nggak bagus dilihat orang. Akhirnya dia beli krim karena dia minim pengetahuan tentang skincare, maka dia beli krim wajah ya yang mohon maaf abal-abal gitu, intinya biar bisa putih secara instan. Nah itu pengaruhnya apa? Itu dipakai berbulan-bulan, akhirnya membuat flek semakin parah di wajahnya, dan sampai dewasa belum hilang. Karena kalau flek parah itu kan memang harus ada treatment khusus ya dari dokter kecantikan sehingga bisa fisik itu bukanlah yang utama. Oke lah, memang orang yang ganteng, yang cantik, yang putih, yang rambutnya lurus, hidungnya mancung, tubuhnya tinggi, itu ideal dan bagus untuk dilihat. Tetapi itu bukan patokan utama kita untuk berteman atau untuk berpasangan atau untuk menghargai orang lain itu gitu. Jadi karena dia jelek maka kita nggak hargain, nggak boleh seperti itu. Karena dia cantik maka kita hargain, nggak boleh seperti itu. Menurut saya itu tidak adil dalam pikiran. Nah makanya ketika anak saya pun kulitnya agak gelap, jadi gini ceritanya, waktu anak saya itu lahir itu memang kulitnya itu putih bersih, entah karena saya itu salah treatment atau apa, tapi semakin lama dia tuh semakin gelap ya, kelihatan kulit aslinya itu coklat, kulitnya itu coklat. Nah, memang saya sih sangat apa ya, menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar, apalagi anak saya masa pertumbuhan, dia suka bermain di luar ruangan, di luar rumah, di halaman, dan panas terik. Oke lah, saya pakai sunblock, saya kasih dia sunblock, sunscreen untuk wajah dan tubuhnya, tetapi itu kan tidak mencegah, maksudnya tidak membuat kulitnya jadi putih gitu kan. Itu hanya mencegah dia agar kulitnya tidak semakin hitam gitu. Fisik itu sangat mudah untuk diperbaiki. Jadi misalkan kalau kita ingin putih, kita tinggal ke dokter kecantikan, kita injeksi dengan rutin, insya Allah kulit akan putih. Ya, memperbaiki fisik itu jauh lebih mudah daripada memperbaiki mental, memperbaiki pola pikir, memperbaiki kebiasaan. Oleh karena itu kalau saya tidak melihat fisiknya Sean yang semakin mencoklat kulitnya itu sebagai suatu kekurangan yang berarti gitu, yang saya harus kejar mati-matian dia harus putih. Enggak seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa saya harap di sini juga teman-teman bisa menghargai setiap ibu dan anak untuk berproses gitu, sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Setiap public figure itu layak dikomentari ya, karena dia public figure, dia juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi followersnya atau fansnya biar teredukasi dengan baik gitu kan. Nah, kalau ini soal anak, pasti ini area yang sensitif ya kan. Apalagi kita seorang ibu, pasti juga akan sedih dan marah kalau anak-anaknya dikatain, dibully, pasti kan akan marah. Apalagi kita ini bukan seorang psikolog, bukan seorang dokter anak, bukan seorang ahli gizi. Itu kan sangat nggak capable untuk ngomentarin area itu, ya kan. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita melihat fenomena-fenomena seperti itu, sebaiknya kita, apalagi sesama perempuan dan sesama ibu, untuk lebih berhati-hati. Kalau memang kita tidak bisa berkata dengan baik, ya lebih baik kita diam. Apalagi kita nggak punya pengetahuan soal itu. Wah, itu bahaya sekali guys, itu jatuhnya ke fitnah ya kan, dan bisa memperburuk keadaan. Dan itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Berurusan dengan public figure, wah itu nggak main-main pastinya kan, karena mereka punya power,
punya punya kekuatan intinya untuk membuat kita berurusan dengan hukum. Saya menanamkan kepada diri saya bahwa tidak ada ucapan yang lebih penting dari ucapan orang tua ke anak. Jadi selama saya tidak mengatakan hal yang buruk kepada anak saya, insya Allah anak saya tidak akan berpengaruh terhadap semua ucapan-ucapan orang di luar. Saya selalu menanamkan seperti itu. Jadi makanya apalagi itu diucapkan oleh orang-orang yang mohon maaf tidak berpengetahuan, atau juga orang-orang tua, atau bahkan keluarga sekalipun, kalau bisa saya kasih tahu, saya perbaiki, maka saya perbaiki. Tapi kalau emang udah orang tua kan udah agak susah ya, apalagi mereka nggak punya pengetahuan soal itu. Makanya saya lebih ke teman-teman kita juga harus paham ya, sedang baper dengan siapa dan juga momennya seperti apa. Tetapi juga kita harus menggarisbawahi apakah itu terjadi secara terus-menerus kepada anak. Karena kalau itu terjadi secara terus-menerus kepada anak, itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya gitu. Misalkan begini, saya itu pernah juga dikatain seseorang itu, misalkan kamu bodoh, dan itu sering. Sehingga ketika saya dewasa itu saya merasa memang saya ini memang bodoh gitu loh. Karena saking seringnya ucapan itu diucapkan kepada saya jadi merasa seperti itu. Padahal ketika saya tidak memikirkan itu, harusnya saya bisa berprestasi lebih, harusnya begitu, dan pikiran saya bisa lebih positif. Apalagi ini kalau kita berhadapan dengan pembuli kita, nah pasti ada ketakutan tersendiri itu yang akan membekas sampai kita dewasa. Itu yang efek buruknya untuk jangka panjang seperti itu. Nah, kalau ini tidak kita tanamkan kepada diri anak, nah kalau ucapan-ucapan yang buruk itu kan harusnya tidak kamu dengar, tidak kamu perhatikan ucapan-ucapan yang baik saja, sehingga itu nanti bisa memotivasi kamu untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Itu sih yang harus kita tanamkan kepada anak, sehingga kalaupun dia sekolah ataupun dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, itu tidak berpengaruh kepada psikologinya, kepada mentalnya, sehingga membuat anak menjadi insecure. Makanya ini juga sebuah pelajaran ya bagi ibu-ibu semua, dalam bermedsos harus bijak, dalam mau komentar ke kehidupan orang itu jangan jadi sebuah kebiasaan gitu loh. Untuk komentar di hidupnya orang itu jangan jadi kebiasaan, karena itu nggak bagus. Apalagi komentar kalian itu tidak konstruktif gitu, tidak membangun ke arah lebih baik. Membangun pun, kita mau kasih saran pun harus tahu cara-caranya agar bisa masuk atau bisa diterima oleh orang tersebut, ya kan. Dan setiap orang itu memang berbeda penyampaiannya. Ada yang memang dengan cara halus, ada yang caranya agak menekan, agak keras, dan kita kan juga nggak tahu apakah orang itu karakternya seperti apa, kan kita harus mendalami itu. Jadi mungkin di situ ya pelajaran tentang, bukan pelajaran sih. Jadi menurut ibu-ibu, jadi kira-kira nih pengalaman teman-teman semua seperti apa tentang bullying ini? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar, mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya. Jadi perbedaan itu sebuah hal yang wajar, kita harus menghadapinya secara arif dan bijaksana agar dalam kehidupan sosial kita bisa lebih tentram, lebih damai, ya kan? Saya yakin teman-teman semua juga menginginkan itu. Nah, semoga bermanfaat bahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.